Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto Menongho dengan NPM 073524111028 dari kelas 1F1. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang kakak suruh buat, yang dimana tugasnya itu saya disuruh menjelaskan program, flowchart, dan episode code dari list. Langsung saja kita mulai ke programnya. Yang pertama itu ada include iostream, yang dimana di sini fungsinya untuk mengimpor library input dan output stream ke dalam program seperti cin dan code. Yang kedua itu using namespace std, yang dimana fungsinya untuk memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std secara default. Nah, tanpa perintah ini kita harus menuliskan std di depan fungsi atau objek dari library standar. Nah, terus ini ada in main. Nah, in main di sini itu sebagai titik awal eksekusi program. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke deklarasi variabel. Deklarasi variabelnya di sini itu ada in list 10. Maksudnya itu array dengan kapasitas maksimal elemen 10 untuk menyimpan data yang dimasukkan. Nah, terus itu ada in count sama dengan 0, yang dimana variabel itu untuk melacak jumlah elemen yang telah dimasukkan ke dalam array. Nah, terus selanjutnya itu ada in choice. In choice ini variabelnya itu digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perulangan utama atau while true, yang dimana program di situ akan terus berjalan terus menerus sampai kita milih opsi keluar atau pilihan ketiga. Terus selanjutnya itu kita masuk ke if choice atau opsi pilihan pertama, yang dimana itu untuk menambahkan elemen. Jika count-nya itu kurang dari 10 atau arraynya belum penuh, maka program akan meminta kita untuk memasukkan elemen baru ke dalam array. Kemudian kita menambahkan count untuk mencatat elemen baru yang ditambahkan. Nah, jika array sudah penuh atau count sama dengan 10, maka program akan menampilkan list penuh. Yang kedua, kita masuk ke else if choice sama dengan 2 atau opsi pilihan kedua, yang dimana itu menampilkan list jika count sama dengan 0 atau tidak ada elemen dalam array, maka program akan menampilkan list kosong. Nah, jika ada elemen dalam array, maka program akan mencetak elemen-elemen dalam array dengan menggunakan perulangan for. Nah, selanjutnya else if choice sama dengan 3 atau opsi ketiga, yang dimana itu keluar. Program akan keluar dari perulangan utama dan selesai. Terus ada opsi lainnya, yang dimana jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, maka program akan menampilkan pesan tidak valid. Nah, ini adalah hasil runningnya. Ini contohnya, kita memasukkan yang pertama menambah elemen 1, elemennya kita tambahkan 10, terus 1 elemennya 20. Nah, terus kita menampilkan listnya. Nah, listnya itu ya 10 20. Nah, terus itu kita keluar dari program dan selesai. Nah, selanjutnya itu saya akan masuk ke penjelasan episode code. Yang pertama itu mulai, terus selanjutnya itu inisialisasi list itu dideklarasikan sebagai array kosong
yang akan menyimpan elemen-elemen. Terus count diinisialisasi ke 0 untuk melacak jumlah elemen yang ada saat ini di dalam array. Nah, yang selanjutnya itu selama pilihan tidak sama dengan 3, maka program terus berjalan selama pilihan yang masukkan bukan 3. Nah, ini memastikan menu yang ditampilkan berulang-ulang hingga pengguna memilih keluar. Yang selanjutnya itu tampilkan menu dan input pilihan. Nah, itu. Jika program menampilkan menu kepada pengguna dan meminta input berupa pilihan angka, pilihan ini menentukan tindakan yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya itu pilihan 1, tambahkan elemen. Jika count kurang dari 10, program memungkinkan penambahan elemen baru ke dalam array. Terus meminta pengguna untuk memasukkan elemen. Nah, selanjutnya elemen yang disimpan pada indeks ke count dalam array. Selanjutnya itu variabel count ditambah 1 untuk memperbarui jumlah elemen yang tersimpan. Nah, jika count lebih sama atau sama dengan 10, maka program akan menampilkan pesan list penuh. Karena array sudah mencapai kapasitas maksimum. Yang selanjutnya itu pilihan 2, tampilkan elemen. Jika count sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan list kosong karena tidak ada elemen dalam array. Jika count lebih besar dari 0, maka program akan mencetak semua elemen yang ada di array sejauh ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pilihan lain yang bukan pilihan 1 atau pilihan 2. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Selanjutnya itu keluar. Ketika pengguna memasukkan angka 3, maka program akan keluar dari loop dan eksekusi akan selesai. Nah, itu untuk shortcode-nya. Sekarang kita masuk ke flowchart. Yang pertama itu kita mulai, program dimulai. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke inisialisasi list, yang dimana itu kita membuat list kosong. Kemudian variabel count diinisialisasi menjadi 0, yang dimana itu berfungsi untuk melacak jumlah elemen dalam list. Nah, yang ketiga itu tampilkan menu. Itu menampilkan opsi pilihan kepada pengguna. Misalnya pilihan 1, tambahkan elemen ke dalam list. Pilihan 2 itu tampilkan elemen ke dalam list. Pilihan ketiga itu keluar dari program. Nah, yang keempat itu input menu pilihan, dimana situ mengambil input dari pengguna. Yang kelima pilihan ke1. Nah, di situ program kita memeriksa apakah list penuh. Jika ada batas maksimum elemen, misalnya kapasitas tetap, program memeriksa apakah list telah mencapai kapasitas. Jika ya, maka tampilkan pesan list penuh. Jika tidak, maka pengguna diminta untuk memasukkan elemen baru, terus menambahkannya ke dalam list dan menambah nilai count sebesar 1. Yang keenam itu pilihan kedua, yang dimana kita periksa list kosong. Jika ya, maka program akan menampilkan pesan bahwa list kosong. Jika tidak, maka akan menampilkan elemen-elemen yang ada dalam list. Nah, selanjutnya itu pilihan ketiga.
Dan ketiga itu program keluar dari loop dan menyelesaikan eksekusi. Nah, selanjutnya itu pilihan tidak valid. Jika pengguna memasukkan apa pilihan selain yang tersedia 1, 2, dan 3, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan selanjutnya itu kembali ke tampilan menu. Setelah menyelesaikan operasi, program kembali menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Nah, yang terakhir selesai, maka programnya berhenti. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.